Hai teman-teman, di sini saya Jasmine Nadifa dan teman saya Mutia Hamidah. Kita akan menjelaskan tentang etika sebagai mahasiswa untuk membentuk penilaian tugas, etika, dan kepribadian. Yuk kita mulai aja. Yang dimaksud etika itu sendiri adalah suatu norma atau suatu aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat bagi seseorang terkait dengan sifat baik dan buruk. Etika itu hukum yang tidak tertulis. Etika menjadi suatu kebiasaan yang mengarah kepada penerapan konsep benar dan salah, baik dan buruk. Etika memandu prinsip-prinsip perilaku individu atau kelompok. Hal tersebut adalah standar yang mengatur kehidupan bagi seseorang. Etika dan mahasiswa memiliki hubungan yang sangat erat. Etika mahasiswa adalah norma-norma yang perlu dilaksanakan oleh setiap mahasiswa dalam bersikap dan berperilaku sebagai upaya untuk mengokohkan visi dan misi serta memperkuat sinergi sosial. Tujuan etika dan tata tertib pergaulan mahasiswa di kampus adalah yang pertama, agar mahasiswa mampu bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai moral dan norma yang mencerminkan masyarakat kampus yang ilmiah, edukatif, kreatif, santun, dan bermartabat. Yang kedua, melindungi hak-hak seluruh mahasiswa. Yang ketiga, menjaga suasana kampus yang kondusif. Dan yang keempat, mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas unggul. Pembahasan yang akan saya bahas lagi adalah kenapa sih mahasiswa memerlukan sistem etika? Karena moral dan etika merupakan suatu hal penting yang dimiliki oleh seorang individu, terutama bagi mahasiswa, agar setiap tindakan dan perkataannya dapat diterima oleh masyarakat dan tidak menyimpang dari budaya yang ada di masyarakat yang sangat menjunjung tinggi nilai dan norma. Sebagai seorang mahasiswa yang beretika, mahasiswa harus memahami kebebasan dan tanggung jawab, karena banyak mahasiswa yang apabila sedang berdemonstrasi memaknai kebebasan dengan kebebasan yang tidak bertanggung jawab. Jadi kebanyakan mahasiswa yang ikut demonstrasi itu tidak tahu apa tujuan mereka melakukan itu dan apa alasan mereka untuk ikut demo tersebut. Oke, terima kasih. Penjelasan dari saya telah selesai dan pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Halo, saya Mutia Hamidah akan melanjutkan presentasi dari teman saya Jasmine Nadifa. Sebagai pionir dan tombak perubahan serta pembangunan bangsa, maka sudah seharusnya mahasiswa memiliki etika dan tingkah laku yang sesuai dengan aturan yang ada. Dalam hal ini, mahasiswa dituntut untuk menjadi kaum terpelajar. Kebiasaan-kebiasaan yang sudah ada sejak sekolah menengah haruslah dikembangkan, karena tentunya etika yang berlaku di sekolah menengah sangat jauh berbeda dengan etika di lingkungan kampus. Maka, apa saja etika dasar yang harus dimiliki oleh mahasiswa? Yang pertama, berpakaian rapi. Kita mulai dari hal kecil terlebih dahulu. Bagaimana cara kita berpakaian dan bagaimana cara kita berpenampilan bisa menunjukkan kepribadian diri kita loh. Maka dari itu, mahasiswa harus berpakaian sopan dan rapi. Paling tidak, berpakaian layak dan bersih, terutama jika berada di lingkungan akademik, bertemu dosen, atau di ruang kelas. Cara berpakaian mahasiswa dapat menunjukkan bahwa dia memiliki penghormatan terhadap situasi yang sedang dia hadapi. Lalu yang kedua adalah menaati peraturan. Setiap kampus pastinya memiliki aturan dan kebijakannya masing-masing. Hal ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban umum. Mahasiswa sebagai kaum terpelajar harus bisa untuk menaati peraturan-peraturan tersebut sebagai tanda hormat mereka terhadap kampus. Apabila mahasiswa melanggar tata tertib di kampus, apalagi melakukannya dengan penuh kesadaran, maka dirinya telah mencoreng nama mahasiswa sebagai kaum terpelajar. Tetapi hal ini bukan berarti membuat mahasiswa tidak bisa kritis terhadap suatu aturan. Jika ada aturan yang melenceng dari norma, maka mahasiswa dapat mempertanyakannya. Tetapi ingat ya, sikap kritis ini tetap harus berada di jalur yang benar. Yang ketiga adalah tutur bahasa. Mahasiswa sebagai kaum terpelajar harus bisa menjaga tutur bahasanya dan menggunakan bahasa yang baik dan mencerminkan intelektualitasnya. Apa yang dikatakan harus berdasarkan fakta dan dapat dibuktikan kebenarannya.
Apa yang dikatakan juga harus berdasarkan pemikiran yang sudah dipikirkan matang-matang. Lalu, apa yang terjadi jika mahasiswa tidak memiliki etika dasar tersebut? Jika mahasiswa tidak terbiasa oleh peraturan yang ada di kampus dan masih membawa kebiasaan buruknya dari sekolah menengah ke dunia perkuliahan, maka dampaknya akan berbalik lagi ke dirinya sendiri. Pada saat menemui orang lain untuk pertama kalinya, sangat penting untuk memberikan kesan yang baik. Jika kesan pertama kita di mata orang lain buruk, seperti berpakaian tidak rapih atau tutur bahasa yang kurang baik, maka orang tersebut akan menilai kita sebagai mahasiswa yang tidak terpelajar, dan itu akan memperburuk citra kita. Kita sebagai mahasiswa sudah seharusnya mencerminkan sebagai kaum yang terpelajar. Maka dari itu, kita harus menunjukkan sisi terpelajar kita dengan memiliki etika yang baik dan benar. Saya akan memberikan contoh pelanggaran etika mahasiswa yang sederhana, yaitu titip absen. Titip absen ini merupakan tindakan mahasiswa yang bertujuan memanipulasi daftar absennya untuk kepentingan pribadinya dengan cara menitipkan kehadiran kepada teman sekelas yang hadir di mata kuliah yang sama dengannya. Berikut contoh videonya. Lu mau gak buat tipsenin gue nanti OTV? Jangan gue deh, jangan gue. Yang lain aja, gue gak pernah tipsenin lu. Ayo Put, satu kali doang Put. Enggak. Lagian kan bapaknya gak akan ngeliatin lu. Enggak, gue takut, gue gak pernah. Lu belum masuk kelompok servis kan? Nah, kalau lu tipsenin gue, lu masuk kelompok gue aja Put. Gimana? Lu kok gitu sih Ayo Put, bantu teman. Tapi resikonya lu yang tanggung ya. Iya, gue yang tanggung. Jika kita menormalisasi hal seperti ini terjadi, berarti sama saja kita menormalisasikan ketidakjujuran. Hal ini akan menjadi kebiasaan yang bisa menimbulkan ketidakjujuran lain yang berdampak lebih besar. Apabila sejak kuliah sudah berbiasa berbohong, lalu bagaimana di kehidupan sesungguhnya yang tantangannya lebih besar lagi nantinya? Dari penjelasan yang saya sudah jelaskan dan teman saya jelaskan, maka ada 3 hal penting, yaitu yang pertama adalah komitmen. Mahasiswa harus mempunyai komitmen untuk memiliki keinginan mematuhi peraturan dengan baik dan benar, serta memiliki rasa tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Dan yang kedua adalah kesadaran. Mahasiswa harus memiliki kesadaran dirinya untuk menentukan pilihan-pilihan dalam situasi yang konkret dengan berdasarkan pada aturan yang ada. Dan yang terakhir yaitu kompetensi. Mahasiswa harus memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan berdasarkan pemikiran yang sudah dipikirkan dengan matang. Sekian presentasi dari saya dan teman saya Mutia. Semoga informasi dari kita bermanfaat untuk teman-teman ya. See you.